Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Bukankah ini kontrak hidup dan mati? Yun Xiao juga terkejut, dan kemudian dia berteriak. Yang tidak peduli tentang itu, sekarang salah satu lengannya telah dipotong oleh Yun Xiao, dan yang lainnya hampir lumpuh, vitalitasnya sangat rusak meskipun dia segera menumbuhkan yang lain. Ditambah dengan ketakutan di hatinya, bagaimana dia masih tega bertarung. Jika dia bertahan, Yun Xiao tidak akan merasa baik, bahkan jika dia akan mati dalam pertempuran, namun, hati daunnya sudah runtuh, seperti sungai yang telah meluap tepinya, dan sulit untuk pulih. Meskipun Yan terluka, dia masih seorang Raja Iblis. Selain itu, dia melarikan diri terlalu tiba-tiba. Pada saat semua orang bereaksi, dia hanyalah titik hitam di langit. Kedua pasukan menyaksikan dengan kaget, tidak ada yang mengharapkan akhir ini. Yun Xiao juga tidak bisa berkata-kata, dan dia berdiri di langit dengan senyum masam. Cek, Yang Mulia Tuan Yan, Anda benar-benar membiarkan kami menyaksikannya. Yun Xiao mengangkat tangannya dan memberi isyarat bersorak. Segera, pasukan Yuan dan Yuan di seluruh kota tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ying Luo. Langit dipenuhi dengan suara-suara mengejek, dan keempat pasukan di langit tiba-tiba menjadi marah. Ini terutama terjadi pada orang-orang dari suku api. Wajah mereka semua gelap. Mereka tidak hanya harus menanggung ejekan musuh mereka, tetapi mereka juga harus menghadapi tatapan mengejek dari tentara aliansi di sekitar mereka. Ji dan dua lainnya baru sadar setelah beberapa saat, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Kamu lebih baik membual daripada orang lain, tapi kamu sampah ketika kamu serius. Kata Gong dingin, jika saya tahu, saya tidak akan mendorongnya untuk turun. Hou Dao berkata, kuncinya adalah, bagaimana dia kalah. Setelah gerakan pertama meledak, kami tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika dia muncul di depan kami lagi, dia sudah terluka, dia bahkan menggunakan senjata rahasianya, paku azure yang menyala-nyala, tetapi dia masih tidak bisa berhasil. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa meninggalkan pertempuran dan melarikan diri. Gong mengertakkan gigi dan berkata, Cek, kamu benar-benar sampah, kamu telah kehilangan semua wajah dari 4 divisi kami. Ini bukan lagi masalah wajah, kata Ji, kita bisa mendiskusikan bagaimana Yan dikalahkan nanti, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? 3 Yang Mulia Iblis terjebak dalam dilema depresi, mereka tidak tahu apakah harus bertarung atau tidak. Sementara itu, keempat pasukan itu gempar, dan perselisihan besar mulai muncul. Kita tidak bisa bertarung lagi, ayo mundur. Ji menghela nafas, mari kita tunggu utusan suci datang dan mengatur semuanya. Dua lainnya menghitung sejenak dan juga merasa bahwa mereka tidak bisa terus bertarung, jadi mereka segera memerintahkan mundur. Orang-orang dari suku Yuan dan Yuan tidak percaya bahwa itu pertempuran hidup dan mati telah diselesaikan begitu saja. Musuh telah datang dengan kekuatan penuh, dan bahkan sebelum pertempuran dimulai, seorang Yang Mulia Iblis telah melarikan diri, dan tentara telah mundur tanpa perlawanan. Semua orang memandang Yun Xiao dengan tatapan aneh di mata mereka, tetapi lebih banyak dari mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Mata Yi juga bersinar dengan energi. Yun Xiao, di sisi lain, tidak menunjukkan banyak ekspresi. Setelah Gong melarikan diri, dia sepertinya telah menyadari akhir ini. Buka arai pembela, semuanya, kembali ke tugasmu dan tunggu majelis. Berikutnya, iya, para petinggi dari 2 divisi berteriak serempak, suara mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri dan rasa hormat. Yun Xiao juga kembali ke ruang rahasia dan mulai beristirahat. Untungnya, Yan telah melarikan diri, jadi dia dalam kondisi baik, namun, dia telah menghabiskan banyak energi iblisnya, jadi dia tidak terluka, dia hanya perlu beristirahat selama beberapa hari sebelum dia bisa dibangkitkan sepenuhnya. Puluhan ribu mil tinggi di langit di atas kota Tianhan, angin kencang menggigit dingin. Sesosok muda muncul entah dari mana, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya yang keruh menatap ke kota Tianhan, tetapi mereka terhalang oleh cahaya formasi dan dia tidak bisa melihat penampilan sebenarnya di dalamnya. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan berpikir keras, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Di belakangnya,
Ada 4 ahli berdiri berdampingan, mereka semua memiliki ekspresi galak di wajah mereka, dan sekilas bisa diketahui bahwa mereka bukan orang yang baik. Setelah beberapa saat, 3 cahaya iblis terbang dan muncul di depan pria itu. Mereka bertiga adalah Ji, Ho Hegong, dan mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka melangkah maju satu persatu dan menyapa, "Salam, Tuan Muda." Tuan Muda tertua mengangguk dan berkata, "Bukankah saya meminta Anda untuk mengatur serangan? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Di mana Yan? Ini Bian." Mereka bertiga saling memandang, dan akhirnya, Gong menghela nafas dan menjelaskan seluruh situasi dengan marah. Dalam waktu setengah dupa, Gong telah menjelaskan semuanya tanpa melewatkan apapun. Tuan Muda itu diam sepanjang waktu, dan wajahnya tanpa ekspresi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Yun Xiao telah menggunakan senjata iblis 6 jalan, tatapan aneh melintas di matanya. Di sisi lain, keempat iblis di belakangnya semuanya sangat marah, dan gumpalan Yin Qi muncul di wajah mereka. Setelah beberapa saat merenung, Tuan Muda tertua berkata, "Saya mengerti, kita akan berbicara tentang Yan di masa depan, adapun orang-orang dari suku Yan, Tuan Ji akan bertanggung jawab atas mereka untuk saat ini, siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Saat ini, 3 divisi Anda dapat menyerang kota dengan paksa, aku akan membiarkan Fu, Lu, Shou, dan Si membantumu." Keempat pria di belakang Tuan Muda tertua gemetar, dan mata mereka meledak dengan cahaya tajam, membawa sedikit rasa dingin. Hati ketiga orang itu bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keempat orang itu. Aura yang kuat bisa terdeteksi samar-samar, kira-kira kekuatan Raja Iblis tahap puncak. Meskipun Fu, Lu, Shou, dan Si berada di puncak alam Raja Iblis, Tuan Muda tertua berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka memiliki teknik rahasia yang telah saya berikan kepada mereka. Mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka ke alam Raja Iblis dalam waktu singkat. Mereka akan sangat membantu dalam pertempuran Anda. Naik ke alam iblis tertinggi dalam waktu singkat." Apa? Ekspresi Ji berubah drastis. Bagaimana ini bisa dilakukan? Petik 2. Orang harus tahu bahwa perbedaan antara dua alam utama seperti jarak antara langit dan jurang, teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang hanya bisa melintasi alam kecil paling banyak, jadi kesenjangan antara alam besar seperti itu tidak terbayangkan. Tatapan Tuan Muda tertua menjadi dingin saat dia menatap Ji dan berkata, "Kamu mencurigaiku." "Tidak, aku tidak berani." Ji tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya dan segera menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, hatinya dalam keadaan syok. Kekuatan Tuan Muda ini sebenarnya di atas miliknya, jika tidak, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya hanya dengan sekilas. "Jangan khawatir, tidak ada yang perlu ditakuti, dengan aku mendukungmu dari belakang, seluruh dunia mau tidak akan terkalahkan." Iya. Mereka bertiga merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka segera mengucapkan selamat tinggal dan terbang kembali ke perkemahan Angkatan Darat. 4 yang mulia iblis di belakangnya bergerak sedikit dan memberi hormat kepada Tuan Muda tertua sebelum mereka mengejar ketiganya. Tuan Muda tertua berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri, "Pemimpin Aliansi Bela Diri Surgawi. Itu judul yang menarik, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu." Dengan sangat cepat, alarm di Kota Tianhan berbunyi sekali lagi. Di bawah formasi pertahanan kota yang hebat, sosok manusia bergerak, sejumlah besar iblis terbang ke sana-sini, berkumpul di tengah aula besar. Mereka mulai menyerang begitu cepat, saya khawatir situasinya telah berubah. Di langit di atas aula utama, 30 hingga 40 ahli telah berkumpul, mereka berdiri tersebar dan menatap langit dengan ekspresi khawatir. Setelah pertempuran dengan Yun Xiao, semua orang tidak begitu pesimis tentang pertempuran yang akan datang, yang merupakan dorongan besar bagi kepercayaan diri dan moral mereka. Ketika Yun Xiao muncul di depan semua orang, dia memberi mereka kekuatan tak terlihat yang membuat mereka secara tidak sadar mendekat kepadanya. "Wei Qing, bagaimana menurutmu?" Yun Xiao bertanya. Tatapan Wei Qing sedikit tidak menentu saat dia perlahan berkata, "Ini berbeda dari terakhir kali, sebenarnya sebaliknya, terakhir kali dia perlahan-lahan melemahkan formasi, dia telah siap untuk pertempuran panjang, tetapi rencananya telah terganggu oleh kontrak hidup dan mati yang tidak dapat dijelaskan, namun, kali ini, mereka semua adalah serangan yang kuat, saya khawatir sosok yang sangat kuat telah datang,
itulah sebabnya mereka bertarung tanpa rasa takut. Itulah yang saya pikirkan, kata Yun Xiao sambil mengangguk, dan sekarang tampaknya kendali pertempuran mungkin tidak berada di tangan tiga supremasi iblis. Apakah kamu berbicara tentang kepala iblis Xuanji? Wei Qing bertanya dengan kaget. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, setidaknya itu adalah kekuatan nyaman iblis, mungkin bukan dia, jika kepala iblis ada di sini, aku bahkan kurang optimis tentang pertempuran ini. Ekspresi pejabat tinggi dari dua departemen di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan mereka juga mulai berdiskusi dengan suara rendah. Mari kita lihat bagaimana hasilnya, kata Wei Qing, lakukan yang terbaik, hasilnya selalu tidak diketahui. Jika kita bisa tahu hasilnya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kita tidak akan menemui jalan buntu sampai sekarang, semuanya, tunggu saja dengan tenang, mereka adalah kekuatan utama dalam mematahkan formasi kali ini, jadi mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama, kami akan meninggalkan formasi dan bertarung sampai mati. Ekspresi semua orang serius, mereka tahu bahwa pertempuran hidup dan mati telah tiba. Serangkaian ledakan mengejutkan terdengar di langit saat gelombang cahaya menyebar, 1 jam kemudian, seluruh formasi mulai bergetar, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Di tengah aula, ekspresi beberapa Master Arai sangat berubah, pemimpin itu berteriak, cepat lari. Beberapa berkas cahaya iblis segera bergegas ke tengah, dan begitu kaki mereka meninggalkan tanah, ledakan mengerikan datang dari tengah, menghancurkan segalanya dalam radius beberapa ribu kaki. Untungnya, para master susunan itu selangkah lebih maju, dan mereka hanya menderita cedera ringan dengan tingkat yang berbeda-beda. Ekspresi mereka sedikit redup, dan salah satu dari mereka menghela nafas, "Ai, kami telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk formasi ini, tetapi pada akhirnya masih hancur. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, selama kita masih hidup, cepat atau lambat kita akan bisa membangunnya kembali," kata orang lain serius. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, massa hitam dari 4 pasukan, tentara aliansi berguling ke bawah dengan aura pembunuh. "Ayo cari tempat bersembunyi dulu," ujarnya. "Baiklah," katanya. Yang lain juga khawatir dan menghilang dalam sekejap cahaya ajaib. Saat formasi rusak, keempat pasukan bergegas turun dengan marah. Penghinaan atas kekalahan dan pelarian yang masih ada di hati mereka, dan mereka semua tampak seperti ingin membalas dendam. Terutama orang-orang dari suku api, mata mereka merah, dan mereka ingin membunuh seseorang. Ji juga telah mengatur agar seluruh suku api berada di garis depan. Wei Qing memandang Yun Xiao dan berkata, "Penggemarmu itu." "Aku mengerti," Yun Xiao mengangguk dan berkata, setelah dia selesai berbicara, kipas debu fana yang bangga tertawa muncul di tangannya. 4 suku, tentara sekutu menyerbu menuju aula besar pusat, jika mereka tidak dihentikan oleh momentum ini, kota akan hancur dalam seperempat jam. Yun Xiao mengambil kipas angin dan menjentikkannya beberapa kali untuk pulih, lalu dia akhirnya memberikan pukulan yang kuat, sepertinya ada suara kuno di kehampaan, dan 2 elemen naik dengan keras dan bergegas ke langit. Tidak bagus. Blokir. Iblis sudah mulai memperhatikan kipas angin saat dikeluarkan, bagaimanapun, mereka telah melihat kekuatannya sebelumnya, dan mereka masih ketakutan. Bum bum bum. Tidak peduli seberapa kuat iblis itu, ketika kekuatan angin dan api bergegas ke formasi pertempuran, sejumlah besar dari mereka dihancurkan. Kemudian, kekuatan kekerasan menyebar ke segala arah, menghancurkan seluruh momentum serangan, pasukan sekutu dari 4 divisi juga bubar. Menyerang. Mata Wei Qing menjadi dingin dan dia berteriak. Dia memimpin, dan iblis tingkat tinggi dari kedua suku mengikuti dari belakang, masing-masing dari mereka bergegas ke langit dengan semangat tinggi, dan segera mulai bertarung dengan 4 suku iblis yang tersebar. "Sialan kamu dari alam seni bela diri surgawi, serahkan pria ini padaku." Gong berada di tengah-tengah angkatan darat, ketika dia melihat Wei Qing memimpin, wajahnya menjadi dingin, tanpa menunggu dua lainnya menjawab, dia bergegas turun untuk menemui Wei Qing. Ekspresi Ji Hehou sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi tidak senang. Ji mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Anak ini juga pintar, dia hanya memetik kesemak lembut untuk dicubit." "Biarkan dia," kata Ho acuh tak acuh, "tidak buruk jika dia bisa membunuh anak berjubah hijau itu, aku hanya takut dia akan berakhir seperti Yan, dengan kita berdua melawan pemimpin aliansi bela diri surgawi, kita seharusnya bisa menang."
Lalu bagaimana dengan Yuan dan Yuan? Ji mengerutkan kening. Hou Yan berkata, saat ini, Yuan dan Yuan belum muncul, ini membuktikan bahwa rumor itu benar, keduanya pasti terluka parah. Adapun mengapa ada dua orang dari alam seni bela diri surgawi yang memimpin pertempuran, tidak ada yang tahu. Selain itu, dengan 4 Tuan Fu, Lu, Shou, dan Si memegang benteng, bahkan jika Yuan dan Yuan benar-benar muncul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fu, Lu, Shou, dan Si melihat bahwa mereka tidak perlu melakukan apa-apa, jadi mereka secara alami sangat senang. Jangan khawatir, kita berempat akan ada di sana. Dia akan segera menyerang ketika dia melihat bahwa dia bukan tandingan mereka. Kalau begitu aku harus merepotkan keempat tuan, Ji mengangguk. Lu sedikit tidak sabar saat dia melambaikan tangannya dan berkata, cepat. Kami berempat sedang menunggu untuk melihat kemenangan, sehingga kami dapat menjelaskan kepada tuan muda tertua. Hati Ji Hehou dipenuhi dengan amarah, tidak peduli apa, mereka adalah ahli yang memerintah suatu wilayah dan telah dihormati oleh orang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang di depan mereka hanyalah Raja Iblis tahap puncak. Mengandalkan fakta bahwa mereka adalah pengikut tuan muda tertua, mereka benar-benar memberi mereka perintah. Meskipun dia marah, itu bukan saat yang tepat untuk berkobar. Ayo serang, kata Ji. Mereka berdua segera berubah menjadi berkas cahaya dan bergegas menuju Yun Xiao. Hakim, yang telah berjaga di samping Yun Xiao, tiba-tiba berteriak kaget, Tuan Li. Jangan panik, kata Yun Xiao dengan wajah serius, jangan panik. Sun Yi mengangguk dan tenang, kemudian, dia meraih dengan 5 jarinya dan membuang 12 makhluk ilahi. Tiba-tiba, 12 dewa iblis muncul di medan perang, dan ki iblis yang kuat menyebar, mengirim banyak iblis terdekat terbang. Saat 12 God Fiends muncul, mereka membentuk segel tangan dan menyerang Ji dan Hou. Ledakan, ledakan, pola iblis yang kuat muncul di telapak tangan setiap dewa iblis, dan mereka berubah menjadi gelombang cahaya yang menghantam. Dalam sekejap, 12 sumber cahaya saling bersilangan dan menekan mereka berdua. Kerja yang bagus. Yun Xiao sangat gembira, Hakim, bagus sekali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menghilang. Wasit diam-diam senang mendengar pujiannya, tetapi dia dengan cepat kembali sadar. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan dia tidak bisa ceroboh. Dia segera memusatkan semua perhatiannya pada 12 makhluk ilahi. Wajah Ji Hehou dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan kekuatan mereka benar-benar terjebak oleh 12 boneka. Dia telah melihat Yun Xiao menggunakan jenis boneka yang sama dalam pertempuran Gunung Changsuan, tetapi mereka akhirnya terkoyak berkeping-keping dalam pertempuran sengit. Meskipun 12 serangan berlapis-lapis, mereka datang dari segala arah, menyerang tanpa pandang bulu. Mereka berdua segera berdiri saling membelakangi dan menggunakan seni ilahi mereka untuk memindai sekeliling mereka. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan yang mulia iblis. Dia mampu menekan kekuatan 12 makhluk ilahi hanya dengan satu gerakan, menyebabkan ekspresi kejam berubah secara drastis saat dia merasakan lebih banyak tekanan. Tepat pada saat ini, ekspresi Ji dan Hou berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa ada orang tambahan di samping mereka. Itu adalah Yun Xiao, yang telah berteleportasi, memegang alai Xuanzang di tangannya. Dia menebas kedua pria itu dan berteriak, pergi ke neraka. Ekspresi keduanya berubah, dan mereka buru-buru bergabung untuk menamparnya. Ledakan, kekuatan yang sangat kuat meledak, dan Yun Xiao dikirim terbang sementara Ji dan Hou dipisahkan. Aku akan menjebak salah satu dari mereka, dan Tuan Li akan menangani yang lain. Hakim berteriak, jika kedua yang mulia iblis bekerja sama, mereka mungkin tidak akan terkalahkan. Dia buru-buru mengusir 12 dewa iblis dan menyerang Ji yang paling dekat. Kekanak-kanakan, wajah Ji menjadi dingin. 12 iblis ilahi sangat menakjubkan, tetapi mereka memiliki gambaran kasar tentang kekuatan mereka dari pertukaran sebelumnya, jadi mereka bergegas ke formasi tanpa rasa takut, ingin mematahkan formasi dengan kekuatan mereka sendiri. Hou Hui meliriknya dan segera berkata, Tuan Ji, cepat bunuh iblis itu dan datang bantu aku. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia menemukan Yun Xiao bergegas ke sisinya dan buru-buru menerima tantangan itu. Faktanya, kekuatannya tidak kalah dengan Yun Xiao, tetapi kekalahan Yan yang tidak dapat dijelaskan telah memberinya ketakutan yang tersisa. Jangan khawatir,
kamu hanya perlu menunggu sebentar. Ji berteriak, dia memukul 12 telapak tangan ke 12 iblis ilahi, memaksa mereka untuk mundur. Wajah Phoenix menjadi pucat. Yun Xiao tercengang, mengetahui bahwa Kun tidak bisa bertahan terlalu lama, dia segera melepaskan 3 kepala dan 6 lengan, dan dengan Hevansya di tangannya, dia melemparkannya ke arah Hou. Tinggi di langit, tuan muda tertua telah menatap Yun Xiao, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Hou merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah disegel oleh rantai, tidak peduli bagaimana dia mencoba mundur, dia tidak bisa melarikan diri dari ruang itu. Dalam keterkejutannya, dia berhenti berjalan dan berdiri dengan kokoh, dia menggambar lingkaran di depannya dengan telapak tangannya dan bola cahaya iblis muncul, melindungi seluruh tubuhnya. 3000 dunia, Yun Xiao berteriak dingin saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Rantai besi yang memenuhi langit bergemerincing dan mengunci Anda, rune aneh yang melonjak dari rantai besi mencekik bola cahaya dan terus mengompresnya. Ekspresi Hou sangat berubah, dan matanya meledak dengan cahaya keemasan, dia mengganti segel tangannya beberapa kali untuk menahan kekuatan rantai besi. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia melirik Ji, melihat Ji telah benar-benar berada di atas angin dan memaksa wasit untuk mundur terus-menerus, dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia akan segera muncul sebagai pemenang. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao ketika dia menemukan bahwa kekuatan 3000 dunia Azevansya tidak cukup untuk menghancurkan Hou, dia meraih alai Xuan Zhang dan Amo Lun Bao pada saat yang sama, lalu melambaikan 2 senjata iblis di belakangnya dan menebas mereka. Ledakan. 3 senjata Mo mengenai bola cahaya dan segera mengompresnya. Wajah Hou dipenuhi dengan keterkejutan, dia mengulurkan tangannya dan mati-matian mengangkat pertahanan, takut itu akan hancur, jika tidak, jika kekuatan 3 senjata Mo mendarat di tubuhnya, itu benar-benar seperti melihat hantu. Pada saat ini, Fu, Lu, Shou, dan Si semuanya melihat tubuh emas transendensi Yun Xiao dengan heran. Kakak keempat, bantu dia, ekspresi Fu berubah. Ya, katanya gembira. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berada di luar perimeter Azevansya dan melangkah masuk. Dentang, dentang, Si menginjak tubuh Hevansya, menyebabkan sejumlah besar pola iblis muncul, ruang di dalam rantai nebula juga mulai berubah saat kekuatan eksternal masuk. Dia sangat berhati-hati, baik Yun Xiao dan Hou lebih kuat darinya, jadi dia tidak berani ceroboh. Di sisi lain, ekspresi Yun Xiao dan Hou benar-benar berbeda, yang satu tampak khawatir, sementara yang lain sangat gembira. Sekarang, mereka berdua saling menekan dengan sekuat tenaga, benar-benar bersaing dengan basis kultivasi mereka. Setelah menyerap lebih dari sepertiga kekuatan batu bawah gelap, basis kultivasi murni Yun Xiao tidak lagi di bawah Hou, dengan penambahan 3 senjata iblis, hanya masalah waktu sebelum dia menang. Tetapi saat dia bergabung dengan formasi, situasinya sedikit berubah dan Anda merasa tekanan padanya berkurang. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, dan hanya butuh beberapa langkah untuk mencapai sisi Yun Xiao, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia melemparkan telapak tangan ke Yun Xiao. Pada saat ini, seluruh langit berada dalam kekacauan, tidak banyak orang yang memperhatikan sisi ini, dan semua orang kewalahan. Wajah Yun Xiao telah serius sebelumnya, tetapi ketika dia berjalan ke sisinya, dia menjadi tenang. Dia menyeringai saat dia melihat telapak tangan yang masuk. Tiba-tiba, sesosok keluar dari hatinya dan muncul di depannya, pada saat yang sama, ia meraih roda amok di lengan Yun Xiao dan menebasnya ke arah pria itu. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis, wajah Xiao Hong penuh ejekan saat Amo Lun Bao langsung berdiri di tubuh Si berteriak kesakitan dan lengannya terpotong. Happy. Melihat situasinya tidak baik dan menahan rasa sakit untuk melarikan diri, namun, Xiao Hong mencibir, kamu ingin pergi. Dia mengejarnya dengan pedangnya. Ledakan. 12 roda keberuntungan pada harta karun roda Amo terbang keluar dan langsung memotong Si menjadi beberapa bagian, yang meledak di udara. Kakak keempat, mata Fu, Lu, dan Shou terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan ini dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka tidak bisa mempercayai kenyataan di depan mata mereka. Hou Ye tercengang, meskipun Xiao Hong telah mengambil roda Amo, dan penindasan Yun Xiao seharusnya berkurang, kejutan itu hanya membuatnya lebih bingung. Selanjutnya, dia menemukan hal yang menakutkan, dia menatap Xiao Hong dengan ngeri dan berteriak, Komandan Iblis.
Kamu tidak perlu tahu, Xiao Hong mencibir, pedang berharga itu bangkit dan menebas ke arah tubuh Markis. Hou ketakutan karena akalnya, dua yang mulia iblis bekerja sama untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa menahannya? Tiba-tiba, dia mempertaruhkan luka-lukanya dan meraung keras, dia melemparkan tinjunya dan mendorong Aci Fansha dan Alai Xuanzang menjauh sebelum dia terbang untuk melarikan diri. Ledakan, lengan Yun Xiao berkedip, dan kedua senjata iblis itu menebas lagi, Xiao Hong juga menyusulnya dan menebasnya. Ledakan, seorang komandan iblis dipotong secara paksa menjadi beberapa bagian dan jatuh dari langit, kepalanya masih berteriak ngeri. Kali ini, bahkan Tuan Muda tertua, yang telah menyaksikan pertempuran dengan tenang, tidak bisa lagi tetap tenang, dia berteriak di langit, Fu, Lu, Shou, serang. Bunuh keduanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa meskipun Yun Xiao dan Xiao Hong telah membunuh Hou, mereka juga telah menghabiskan banyak energi mereka. Selain itu, Xiao Han baru saja melangkah ke ranah supremasi Deviant, dan setelah membunuh dua ahli berturut-turut, energi iblisnya mungkin tidak stabil. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia melihat ke langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Wajah dan ekspresi Tuan Muda tertua sangat mirip dengan Li Yi. Kepala iblis. Hati Yun Xiao bergetar hebat ketika kata itu muncul di benaknya. Bahkan tanpa perintah Tuan Muda tertua, Fu, Lu, dan Shou tidak tahan lagi, mereka bertiga bergegas untuk membalas dendam untuk Si. Pada saat ini, Tuan Muda tertua juga menatapnya dengan tatapan yang sedikit fokus. Keduanya saling memandang, dan hanya dalam beberapa saat, niat membunuh meledak. Tuan Muda tertua mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya, dia terus menonton dari pinggir lapangan, seolah-olah dia meremehkan melakukannya sendiri. Xiao Hong memegang roda amo di tangannya dan dengan cepat menyerap ki iblis di sekitarnya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Pergi, Yun Xiao tiba-tiba berkata, Anda pergi membantu wasit. Apa, lalu bagaimana denganmu? Xiao Hong terkejut dan menolak untuk pergi. Pegang Ji, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jika Ji Kong bergerak, kita benar-benar akan selesai, aku bisa menangani ketiganya. Xiao Hong melirik ke kejauhan tidak jauh, Ji sepertinya juga menemukan bahwa Hou sudah mati, emosinya yang mudah marah sepenuhnya ditampilkan dalam gerakannya, itu semua adalah gerakan gila dan kejam, menyebabkan retakan terus muncul di tubuh 12 Godevil. Bagus. Kakak laki-laki Yun Xiao, hati-hati. Xiao Hong bukanlah wanita biasa yang bertindak atas dorongan hati, dan sosoknya segera berkedip saat dia melarikan diri. Yun Xiao mengulurkan tangannya dan mengeluarkan perisai, lalu membuangnya. Perisai itu mengembang tertiup angin dan langsung menjadi berukuran beberapa hektar, jatuh pada Fu, Lu, dan Shou. Itu Ying Luo, Fu, Lu, dan Shou semuanya terkejut, seolah-olah seluruh dunia telah ditutupi oleh perisai. Tidak hanya itu, aura menakutkan juga dipancarkan dari perisai, pola iblis pada perisai mulai mengapung, dan ki iblis yang memenuhi langit berkumpul di kepala binatang itu. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan kegembiraan, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan ilahi yang telah dia temukan sebelumnya. Sekarang pikirannya terhubung ke Ananda Gansha, dia sangat gembira menemukan bahwa kekuatan perisai yang luar biasa tidak menyerap banyak ki iblisnya, kepala binatang itu hanya menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Ekspresi Tuan Muda tertua berubah drastis saat dia berteriak kaget, iblis kuno Gansha. Setelah melahap sejumlah besar ki iblis, kepala binatang itu sepertinya telah hidup, ia mulai membuka matanya dan menatap Fu, Lu, dan Shou. Aura menakutkan datang dari kepala binatang itu, dan bahkan Yun Xiao terkejut dan memiliki firasat buruk. Bahkan dia menyadari bahwa dia tampaknya telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kontrolnya atas Ananda Gansha dengan cepat melemah, kepala binatang itu perlahan muncul dari perisai, dan sejumlah besar ki iblis diserap olehnya, mengembun ke dalam tubuhnya. Klan Dewa Iblis kuno benar-benar ada. Tuan Muda tertua berseru kaget, ekspresinya berubah dan dia berteriak, semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh Gansha itu. Pasukan dari 4 divisi yang bertempur di tembok kota semuanya tercengang, pertama-tama, mereka tidak mengenal Tuan Muda tertua,
dan kedua, mereka tidak tahu apa yang disebut Gansa itu. Namun, kekuatan iblis pada perisai itu terlalu mengejutkan, aura dan tekanan yang dipancarkan oleh tubuh Gansa sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Fu, Lu, dan Shou bahkan merasa sedikit tercekik. Xiao Hong juga bersemangat, selain Yun Xiao, dia adalah orang pertama yang merasakan perubahan pada prajurit iblis, Ananda Gansha. Ternyata binatang iblis ini berasal dari klan Dewa Iblis kuno, gumam Yun Xiao, namanya Gansha. Tampaknya orang yang menyempurnakan senjata ini telah menyempurnakan Dewa Iblis Gansha ke dalamnya. Petik 2. Itu tidak benar. Artefak Sein surgawi dipadatkan oleh kekuatan alam, pikir Yun Xiao, itu telah ada sejak kelahiran alam iblis, bagaimana bisa ada Tuhan Iblis kuno di dalamnya? Petik 2. Pertanyaan ini hanya melintas di benaknya, dan dia tidak mengejarnya lebih jauh, ini karena situasi saat ini terlalu tidak terduga dan mengejutkan, itu sudah melampaui pemahaman dan kendalinya. Ji melawan 12 iblis ilahi dengan sekuat tenaga, tetapi setelah campur tangan Xiao Hong, dia menjadi semakin lelah, dia juga tiba-tiba menemukan keberadaan Dewa Iblis kuno Gansa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia juga salah satu dari sedikit yang mulia iblis yang telah ada sejak lama, jadi dia tahu banyak tentang sejarah dan rahasia dunia iblis. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Tertua, dia tidak bisa menahan gemetar, dan matanya dipenuhi dengan kengerian, klan Dewa Iblis kuno. Itu tidak mungkin. Namun, kehilangan fokus sesaat memberi Xiao Hong kesempatan untuk menyerang balik dengan pedangnya. Xiao Hong dan Richard mundur dengan tergesa-gesa untuk mengulur waktu untuk mengatur napas. Pikiran Ji berantakan, dan dia bahkan tidak ingin menyerang, dia hanya berdiri di sana dan menonton dengan linglung. Ji, Hou, Gong, Yan, keempat suku, segera dengarkan perintahku. Kelilingi dan bunuh Gansa itu. Tunggu apa lagi? Teriak Tuan Muda Tertua dengan marah, mereka yang tidak taat akan mati. Orang-orang dari 4 divisi saling memandang dan berhenti bertarung, tertegun. Ji Hegong bereaksi dan berteriak pada saat yang sama. Semuanya, dengarkan kata-kata Tuan Muda Tertua, mereka yang tidak taat akan mati. Baru pada saat itulah iblis mengambil tindakan, mereka menyerah pada suku Yuan dan Yuan di depan mereka, dan bergegas menuju binatang iblis yang perlahan-lahan lahir di bawah perisai. Pada saat ini, bunga iblis mekar di bahu Wei Qing, dan Hakim juga muncul, menatapnya dengan ngeri, bahkan pikirannya sedikit kacau saat dia bergumam, rem kering, apakah ini benar-benar rem kering? Tidak mungkin klan Dewa Iblis kuno menjadi Bian. Apa klan Dewa Iblis kuno? Wei Qing dengan cepat bertanya, apakah itu sangat kuat? Wajah Hakim menjadi gelap, seolah dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia buru-buru berkata, cepat bunuh iblis yang mulia ini di depan kita untuk menghindari masalah di masa depan. Adapun Gansa, kita hanya akan menunggu dan melihat, setidaknya untuk saat ini, itu untuk keuntungan kita. Meskipun Gong juga dikejutkan oleh penampilan Dewa Iblis Gansha, dia sepertinya tidak tahu apa itu, bahkan jika Tuan Muda Tertua berkata demikian, dia tidak bisa memahaminya sama sekali, dia hanya tahu bahwa hal yang menakjubkan telah muncul. Saat dia tercengang, Qi, yang berada di bahu Wei Qing, tiba-tiba bergerak, sejumlah besar tanaman merambat berceceran seperti hujan, seperti penghalang, dan mengelilinginya. Wei Qing juga tiba-tiba menyerang, memanfaatkan situasinya. Gong kaget, dia segera merasakan ki kuat lainnya dan tahu bahwa pertempuran telah berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Ledakan. Setelah bentrok dengan telapak tangan Wei Qing, kekuatan Gong jelas sedikit lebih unggul, dan dia langsung mengirim Wei Qing terbang. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Gong dipenuhi dengan tanaman merambat iblis, cabang-cabang itu terus bergerak dan menyebar di tubuhnya, mencekik kulitnya. Siapa kamu? Gong berteriak ngeri, dia terkejut menemukan bahwa dia menggendong seseorang di punggungnya, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan tanaman merambat. Orang yang akan mengirimmu ke barat. Wajah Hakim mengungkapkan ekspresi kejam saat keempat anggota tubuhnya berubah menjadi tanaman merambat, dengan putaran tiba-tiba, dia berubah menjadi angin puyuh dan menyerang ke arah Wei Qing sambil berteriak, botolnya. Wei Qing segera mengerti dan mengeluarkan botol udara yin dan yang, dengan mulut botol menghadap ke depan, dia mengisap seluruh Gong He Palace. Kemudian, botol harta karun itu bergetar hebat dan bergetar di telapak tangan Wei Qing. Wei Qing buru-buru melemparkan semua jenis segel pada botol,
dan butuh beberapa saat untuk menekan keterkejutannya. Bagaimana? Melihat tidak ada gerakan dari botol, Wei Qing mengirim transmisi suara dan bertanya dengan hati-hati. Suara wasit keluar, ini sedikit rumit, tapi secara keseluruhan tidak apa-apa, saya telah memelihara Yin dan Yang Qi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyempurnakannya bukan masalah, tetapi akan memakan waktu. Selama waktu ini, Anda dapat bermain sendiri dan tidak mengganggu saya. Petik 2. Wei Qing menghela nafas lega, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Dia tahu bahwa Yi telah mencoba menemukan cara untuk memulihkan tubuh iblis sucinya. Sebelum dia pulih, dia tidak bisa meninggalkan botol udara Yin Yang-nya, jadi dia harus mengandalkannya. Jika Yi menyempurnakan istana dan menyerap kekuatan Raja Iblis, dia akan memulihkan sebagian besar kekuatannya. Dia akan menjadi pedang bermata dua. Jika tingkat pemulihan memungkinkannya untuk melepaskan diri dari keterikatan, maka itu akan merepotkan. Mata Wei Qing tidak yakin. Setelah berpikir sejenak, dia masih tidak bisa menemukan jawaban, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah demi satu dengan hati-hati. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke langit di kejauhan, di mana puluhan ribu iblis mengepung Dewa Iblis kuno Gansa di bawah kepemimpinan Fu, Lu, dan Shou. Setiap kali Gansa meraung, ki iblis yang sangat kuat akan berubah menjadi gelombang yang mengalir ke segala arah, membunuh sejumlah besar iblis. Namun, setiap serangan sedikit melemahkan kekuatannya. Tubuhnya, yang hampir akan mengambil bentuk manusia, banyak menyusut kembali ke perisai, dan energi spiritualnya juga sedikit hilang. Yun Xiao dan orang-orang dari suku Yuan dan Yuan menjadi menganggur saat mereka menatapnya dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Xiao Hong, hakim, dan eksekutif senior lainnya juga terbang ke sisi Yun Xiao, sepertinya menunggu perintah. Pada saat ini, kekaguman mereka pada Yun Xiao bahkan lebih besar daripada pemimpin klan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Apa yang terjadi? Wei Qing juga terbang. Yun Xiao mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, aku tidak tahu. Wei Qing mengerutkan kening, sepertinya monster ini tidak akan bisa bertahan lama. Jika mereka membunuh monster ini, mereka masih harus menyerang kota. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka dari depan dan belakang dan mengambil nyawa mereka? Aku juga berpikir begitu, kata Yun Xiao, tetapi jika kita membiarkan monster ini bertahan lebih lama dan beristirahat sebentar, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, Yun Xiao melihat bahwa semua orang telah cukup istirahat, dan Dewa Iblis Ganxia dipaksa kembali ke perisai lagi, jadi, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan serangan. Orang-orang dari suku Yuan dan Yuan segera bergegas seperti sungai dan menyebarkan pasukan dari 4 suku. Pertempuran brutal sekali lagi terungkap di udara. Yun Xiao dan Wei Qing bergegas dalam sekejap dan melancarkan serangan diam-diam pada Fu, Lu, dan Shou. Awalnya, ketiga pria itu adalah kekuatan utama yang melawan Ganxia, dan mereka telah menghabiskan banyak energi mereka, tapi sekarang, di bawah serangan diam-diam Yun Xiao dan Yun Xiao, salah satu dari mereka meninggal di tempat, dan yang lainnya terluka parah, hanya menyisakan Fu dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. Jangan marah, kata Yun Xiao, kalian berempat akan bersatu kembali hari ini. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang langit datang dari perisai. Gansa, yang sudah mundur ke perisai, bergegas keluar. Setelah membunuh sejumlah besar iblis, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri. Apa? Yun Xiao terkejut dan sedikit tercengang, benda ini bisa lolos. Lalu bagaimana dengan perisai ini? Dia menatap langit. Perisai hitam, yang berukuran beberapa hektar, masih melayang di langit seperti awan hitam. Kepergian Gansa segera membuat semua orang tercengang. Hentikan dia! Tuan muda tertua tiba-tiba berteriak, dia kemudian berubah menjadi bayangan cahaya dan mengejar Gansa. Murid Yun Xiao menyempit, dia hendak mengejar, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa arah di mana Gansa melarikan diri adalah aula utama kota Tianhan. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti sejenak. Ketika Fu melihat sosoknya bergerak sedikit, dia pikir dia akan melarikan diri, jadi dia meraung, mati. Dia bergegas. Suara berderak datang dari tubuh Fu, dan auranya tiba-tiba naik, melangkah ke alam Raja Iblis. Mereka berempat telah mengembangkan teknik rahasia ini, tetapi efek sampingnya sangat besar. Dari tiga lainnya,
2 meninggal dan 1 terluka bahkan sebelum mereka bisa menggunakannya. Begitu Fu melangkah ke tahap supremasi Deviant, dia segera bergegas ke Yun Xiao, seolah-olah dia akan menjatuhkannya bersamanya. Yun Xiao tercengang, hidupnya berharga, jadi bagaimana dia bisa mati bersamanya? Jadi, dia hanya bergegas keluar dan mengejar Gansa. Jangan lari, Fu meraung dan mengejar. Pada saat itu, di sebuah ruang rahasia di aula utama, Yi merasakan pertempuran di luar. Menurut perkiraannya, tidak peduli seberapa menantang surga Yun Xiao, dia tidak bisa melawan keempat pasukan, belum lagi dia memiliki wilayah Archas di belakangnya. Oleh karena itu, dalam ketidaksabarannya, dia mulai memurnikan Mopu dengan paksa, terlepas dari luka-lukanya. Tubuh Mopu ditembus oleh 10.000 kunci, dan cahaya ungu redup berlama-lama di sekitar tubuhnya, sementara Mo Yuan terus mengekstraksi kekuatannya. Wajah Pu sangat ganas, matanya memancarkan cahaya yang mematikan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, jika kamu ingin memurnikanku, maka kamu lebih baik bersiap untuk mati bersamaku. Tubuh Yuan juga gemetar, esensi iblis kedua orang itu perlahan menyatu bersama, tetapi dia secara bertahap kehilangan kendali. Saat mereka berdua berjuang untuk esensi iblis, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu pada saat yang sama, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke arah yang sama. Di luar aula, semua orang melihat Gansa bergegas ke aula dalam sekejap mata, kemudian, cahaya iblis yang menakutkan mekar, dan gelombang udara yang kuat mengalir ke segala arah. Wajah Yun Xiao berkedip, aura yang datang padanya sangat menakutkan. Dia buru-buru mengubah bentuknya di udara, meninggalkan beberapa bayangan di belakang saat dia melarikan diri ke segala arah. Fu tercengang dan tercengang. Bayangan itu sudah sulit dibedakan dengan mata telanjang, dan sekarang setelah terkena ledakan tabrakan, auranya bahkan lebih kacau, sehingga sulit untuk membedakan mana yang sebenarnya Li Yun Xiao. Tuan muda tertua juga berhenti dan menatap aula dengan ekspresi gelap. Dalam lingkaran cahaya iblis yang meledak, aura menakutkan bergetar ke segala arah. Petik 2. Yun Xiao. Fu berteriak keras, dia menyusul salah satu sosok Yun Xiao dan menemukan bahwa itu memang bayangan, yang membuatnya marah. Ini karena tidak hanya ada batas waktu untuk keterampilan rahasia untuk menjadi komandan iblis, tetapi ada juga efek samping yang hebat. Ini membuatnya sangat cemas, dia melihat sekeliling dalam cahaya iblis dan melompat-lompat dengan marah. Ah, kamu sialan, diam! Tiba-tiba, tuan muda tertua mengeluarkan raungan marah dan muncul di samping Fu dalam sekejap, dia tiba-tiba mengirim pukulan telapak tangan. Ledakan, tertangkap basah, Fu Kun menatap kosong ke telapak tangan tuannya, kemudian, kepalanya meledak, dan dia hancur menjadi sejumlah besar iblis tingkat rendah. Yun Xiao, yang tidak jauh, merasakan hawa dingin di hatinya, dia dikejutkan oleh kekejaman pria ini, yang bahkan membunuh anak buahnya sendiri. Selain itu adalah pembangkit tenaga listrik Raja Iblis tahap puncak, dia bahkan tidak mengedipkan matanya saat membunuh. Tuan muda tertua tampaknya telah merasakan kehadirannya, dan bahkan ekspresinya, dia mendengus ding dan bergumam pada dirinya sendiri, dia sudah menggunakan teknik rahasianya, dan dia tidak akan bisa mempertahankannya lebih lama lagi. Begitu teknik rahasia kehilangan efeknya, dia akan segera jatuh kembali ke tahap awal alam Raja Iblis, dan akan memakan waktu 1 tahun untuk pulih. Begitu tingkat kultivasi seseorang turun, mereka akan setara dengan sampah dan pasti akan mati di medan perang ini, yang tidak berguna. Terus membuat keributan di depan tuan muda ini, membuat tuan muda ini kesal. Tentu saja, aku akan menamparnya sampai mati. Yun Xiao keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata dengan dingin, kamu juga membuatku kesal. Oh, benarkah? Kalau begitu kamu bisa mencoba menepuk tuan muda ini. Tuan muda tertua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memiliki ekspresi arogan. Di wajahnya, seolah-olah dia sangat menghina. Apakah Anda iblis? Yun Xiao tiba-tiba bertanya, apakah Anda tuan iblis? Petik 2. Ekspresi tuan muda tertua sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hati Yun Xiao bergerak, wajah, sikap, dan aspek lainnya pria ini sangat mirip dengan Li Yi. Jika dia bukan kepala iblis, dia harus menjadi salah satu klonnya. Dia berpikir, jika aku punya kesempatan, lebih baik aku membunuh orang ini dengan membalikkan Sky City.
Tiba-tiba, aura yang sangat ganas muncul dari bawah, dan kemudian seberkas cahaya iblis melesat ke langit. Mereka berdua sangat terkejut, mereka segera berbalik dan melarikan diri agar tidak terkena aura menakutkan itu. Pada saat ini, Ananda Gansha, yang berada di langit di atas pasukan yang bertempur di kejauhan, tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran normalnya dan terbang ke bawah. Sebuah bayangan besar muncul dari bawah, itu adalah binatang buas yang berdiri dari tanah, ia memiliki dua tanduk seperti rusa di kepalanya dan matanya semerah jade. Tingginya 300 meter, dengan tubuh berbulu dan wajah hijau kilat, seluruh tubuhnya ditutupi dengan segala macam simbol yang menakutkan. Ketika Ahnangansa mendarat, dia benar-benar menempel di dada binatang itu seperti pelindung dada. Semua orang tercengang, di bahu binatang itu, ada seorang pria yang bersandar di wajah binatang itu, wajahnya sedikit pucat, tapi ada senyum menyeramkan di wajahnya. Mopu! Yun Xiao berteriak kaget ketika dia melihat Mopu memegang rantai besi di tangannya, salah satu ujung rantai terkunci ke bagian atas tubuh binatang buas Gansha, sementara ujung lainnya dipegang di tangannya, membentuk batas nebula. Yun Xiao menghirup napas dingin dan melihat ke sisi lain, sosok Anggun berdiri di udara, wajahnya sama tidak sedap dipandang, dia memegang pisau tulang agan di tangan kanannya dan menatap Mopu dengan waspada. Ketika aula utama kota Tianhan dihancurkan, Wasit juga melarikan diri dari kultivasi tertutupnya dan terbang ke langit, dia melihat kekacauan di depannya dengan kaget, tidak tahu apa yang terjadi. Haha, Yuan, kamu ingin memurnikanku. Tidak mungkin, mungkin di kehidupan selanjutnya. Mopu berdiri di bahu Dewa Iblis Gansha dan tertawa terbahak-bahak, rantai besi berputar bersama tawanya, dan kekuatannya terus menembak. Ekspresi Mo Yuan berubah menjadi sedikit dingin, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menutup mulutnya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Pertempuran di kejauhan masih berlangsung, meski terganggu oleh kemunculan Mopu dan yang lainnya, hiruk-pikuk pembunuhan terus berlanjut. Hanya beberapa Raja Iblis tingkat tinggi yang meninggalkan medan perang dengan kaget dan terbang. Ji juga muncul di belakang Tuan Muda tertua dan menatap langit dengan kaget, situasi tampaknya semakin keluar dari harapan mereka. Tuan Muda tertua memandang Mopu, lalu ke Yuan. Yuan, apakah kalian berdua benar-benar akan mengkhianatiku? Ekspresi Tuan Muda tertua serius, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berbicara perlahan dengan postur atasan. Wajah Yuan terlihat lebih cantik di bawah cahaya pisau, dia berkata, bukannya Yuan ingin mengkhianati Tuan Muda tertua, tetapi Tuan Muda tertua tidak bisa mentolerir Yuan. Jika saya meminta Anda untuk menyerahkan 6 jalan senjata iblis dan metode pemurnian, dan membiarkan masalah hari ini berlalu, Anda akan tetap menjadi bawahan saya, dan saya akan membiarkan Anda mengendalikan wilayah tengah alam iblis, apakah Anda bersedia? Tuan Muda tertua bertanya, ekspresi Ji dan Yuan berubah drastis, dan tatapan mereka tertuju pada Yuan. Mata Wasit menyipit seolah-olah dia ragu-ragu sejenak. Tetapi dia segera tersenyum dan berkata, mengapa Anda sangat menghargai saya, Tuan Muda? Tentu saja, itu karena kamu memiliki kemampuan, iblis suci setengah langkah sudah sangat dekat dengan puncak. Itu benar, Hakim mengangguk. Tuan Muda tertua menghargai saya karena kekuatan Yuan, jika dia tidak memiliki senjata iblis 6 jalan, kekuatan Yuan akan sangat berkurang, dan Tuan Muda tertua tidak akan menganggapnya serius. Di alam Mo, kekuatan berbicara paling keras, meminta saya untuk menyerahkan senjata Mo saya sama dengan menyerahkan hidup saya. Yun Xiao, Hakim, dan yang lainnya sedikit mengangguk, sepenuhnya setuju dengan pilihan Yuan, bahkan jika dia menyerah dan mendapatkan nyawanya hari ini, kehilangan senjata Mo berarti dia hampir tidak memiliki ruang untuk perbaikan dan akan berada dalam bahaya di masa depan. Wajah Tuan Muda tertua ditutupi dengan lapisan es, dia berkata dengan dingin, kalau begitu kamu memilih untuk mati. Saya memilih untuk menggunakan hidup saya dan pedang ini untuk berjuang mencari jalan keluar. Kata Wasit, matanya yang jernih menjadi dingin, sejernih mata air. Wajah Tuan Muda tertua menjadi gelap dan dia mengabaikannya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Bagaimana denganmu, Mopu? Apakah Anda memilih untuk tunduk pada Tuan Muda ini atau memilih untuk mati di sini? Tuan Muda tertua menatap dingin ke arah Po, yang berada di bahu Gansha, dan berbicara kata demi kata. Ah, apa? Mopu tertegun sejenak,
Lalu dia mengangkat telinganya dan berkata, beberapa kotoran telingaku baru saja masuk, jadi aku tidak mendengar apa yang kamu katakan, katakan lagi. Ekspresi tuan muda tertua berubah menjadi marah, tetapi dia menekannya, dia menjadi tenang dan berkata dengan dingin, apakah kamu memilih untuk mati di sini, atau apakah kamu memilih untuk tunduk padaku? Pu tertawa, aku hanya memiliki kotoran di telingaku, kamu memiliki kotoran di otakmu kan? Tidak sopan. Tuan muda tertua tiba-tiba meraung, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya akan meledak, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Kamu masih berpikir kamu adalah Master Iblis. Raja Iblis yang kedaluarsa, Raja Iblis sebelumnya, Raja Iblis sebelumnya. Tuan muda tertua menjerit dan berkata dengan sinis, terus terang, kamu hanya Raja Iblis sekarang, Anda sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, tuan muda ini akan membiarkanmu pergi dirimu sendiri nanti. Ekspresi Mopu menjadi dingin saat dia meludahkan satu kata, mati. Dia kemudian berdiri dari tubuh Gansa, dengan kilatan ganas di matanya, Gansa mengangkat kakinya dan menginjak tubuh tuan muda tertua. Fluktuasi kekerasan menyebar ke seluruh langit, dan semua ki iblis dalam radius 10.000 kaki mulai dimobilisasi dengan cara yang aneh. Dalam sekejap, rune iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Gansa, berubah menjadi bola cahaya iblis, sepanas matahari. Dengan gemuruh keras, kakinya menginjak-injak, dan seolah-olah dunia telah tenggelam. Wajah Yun Xiao dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur ke segala arah. Ekspresi tuan muda tertua juga berubah drastis, meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak panik, jejak rasa dingin melintas di matanya, saya ingin melihat seberapa kuat Gansa dari klan Dewa Iblis. Dia membuka tangannya, dan badai hitam segera naik, seluruh pribadinya mulai menjadi linglung, tangannya membentuk segel di kehampaan, dan ratusan rune iblis tersebar di sekelilingnya, kemudian, mereka mengembun lagi dan menamparkan kaki seperti langi. Apa? Hati semua orang bergetar, dan kelopak mata mereka berkedut hebat, apakah dia gila? Dia benar-benar akan mengambil kekuatan tendangan ini secara langsung. Yun Xiao menyaksikan dengan ekspresi serius, semakin tenang tuan muda tertua, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Kekuatan Dewa Iblis Gansa sudah jauh di atas kekuatan Komandan Iblis, bahkan jika dia bukan Iblis Suci, dia setidaknya adalah Iblis Suci setengah langkah, tidak ada yang hadir yang berani menghadapinya secara langsung. Di bawah tatapan terkejut semua orang, telapak tangan tuan muda tertua akhirnya meledak ke dalam cahaya iblis. Cahaya seperti matahari di bawah kaki Gansa tiba-tiba meledak, dan kekuatan menakutkan langsung menghantam ke segala arah, 4 kutub alam semesta. Dalam sekejap, dunia terbalik, bahkan Yun Xiao, Wei Qing, dan iblis tertinggi lainnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dunia telah dihancurkan. Medan perang di kejauhan juga terpengaruh, sejumlah besar iblis meledak seperti kacang goreng dan kemudian tenggelam, tidak ada suara. Wajah Yuan juga pucat, pusat seluruh kota Tianhan hampir hancur seluruhnya, bahkan tanah terangkat, seolah-olah itu adalah gurun. Kekuatan yang menakutkan, apakah tuan muda tertua juga iblis suci? Wei Qing juga dipaksa mundur hampir 10.000 kaki, dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat ke depan. Setelah api iblis yang bergulir menghilang, tubuh besar terungkap di depan semua orang, seolah-olah tidak menderita luka apapun. Sementara itu, Mopu masih berdiri di bahu Gansa, menatap tempat itu 10.000 kaki jauhnya dengan ekspresi dingin. Jubah panjang tuan muda tertua berkibar tertiup angin, tetapi ekspresinya hanya menjadi lebih dingin, dia masih utuh. Keduanya seimbang. Ekspresi tuan muda tertua sedikit berubah, dia memandang Mopu dengan senyum dingin dan berkata, kamu pasti berpikir bahwa kita seimbang, kan? Mopu mengangkat alisnya dan mencibir, kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa. Kamu tahu segalanya. Tuan muda tertua meminta penghinaan dan berkata dengan dingin, kamu akan segera mengetahui apakah aku seorang dewa atau bukan. Jubah panjang di tubuhnya tiba-tiba berkibar tanpa angin dan melayang di belakangnya. Tubuhnya yang ramping mengenakan pakaian aneh, dan ada formasi segitiga yang diukir di dadanya, formasi itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya, seperti lubang hitam. Lorong,
Alis Mopu berkerut. Yun Xiao dan yang lainnya juga cukup terkejut, sepertinya ada terowongan luar angkasa tanpa dasar di dada tuan muda tertua, tanpa akhir yang terlihat. Apa yang terjadi? Wei Qing terkejut. Tidak ada yang menjawab karena mereka semua bingung, hanya wajah Mopu yang menjadi semakin serius, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Sudut bibir tuan muda tertua tiba-tiba melengkung, dia terkekeh dan dengan cepat membentuk segel tangan di depannya. Tiba-tiba, cahaya hitam muncul di ujung jarinya, dia mengangkat tangannya dan cahaya bersinar, lubang hitam di dadanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya neon, semakin banyak dari itu berkumpul, dan pada akhirnya, itu menjadi seperti lautan bintang yang luas. Ekspresi semua orang berubah drastis, mereka bisa merasakan aura dari tubuh tuan muda tertua naik dengan gila-gilaan. Turun, kata itu tiba-tiba terlintas di benak Yun Xiao, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ngeri, dia bukan kepala iblis, dia hanya tiruan. Meskipun hanya beberapa kata, semua orang di sekitarnya cerdas dan segera mengerti arti di baliknya, menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih tidak sedap dipandang. Membunuhnya, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, semuanya, ayo bunuh dia bersama. Jika tidak, ketika tubuh sejati iblis turun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Alai Xuanzang muncul di tangannya, dan dia segera menebasnya. Orang-orang lainnya hanya ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Wasit mengangkat pedang iblis di tangannya, dan cahaya dingin menyinari. Pakaiannya, langit tiba-tiba terbelah di bawah pedang Qi, dan bilahnya menebas. Xiao Hong, Wei Qing, Bi An, dan yang lainnya juga menyerang pada saat yang sama. Petinggi klan Yuan dan klan Yuan yang selamat juga mengikuti dari belakang, dan lusinan serangan menerobos udara, menuju titik cahaya itu. Hanya Mopu yang masih berdiri diam di bahu Gansa, seolah-olah dia meremehkan untuk bergandengan tangan dengan orang lain. Orang-orang dari 4 divisi Jihe berdiri di kejauhan dengan wajah muram, tidak tahu harus berbuat apa. Sekelompok orang kekanak-kanakan, wajah tuan muda tertua tiba-tiba berubah, dan sudut-sudutnya tampak menjadi lebih jelas, dia mengedipkan matanya, dan ketika dia membukanya lagi, seolah-olah ada kilat yang berkedip di dalamnya. Hati Yun Xiao bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya. Karena dia adalah orang pertama yang bergerak, dia sudah berada di samping tuan muda tertua dalam sekejap, dia adalah orang pertama yang merasakan aura yang tidak biasa. Tuan muda tertua berbalik dan menatapnya dengan sinis, dia mengangkat tangan kirinya, membentuk segel, dan memukul Alai Xuanzang. Ledakan. Seberkas cahaya iblis mekar di senjata, dan tubuh Yun Xiao tampak membeku seolah-olah ruang dan waktu telah berhenti. Cahaya ungu pekat muncul dari tubuh Yun Xiao, dan sebuah cermin tiba-tiba muncul dan menutupinya, setelah itu, cermin ditutupi dengan pola kura-kura dan hancur dengan ledakan. Ruang dan waktu mulai berputar lagi, dan Yun Xiao dikirim terbang. Hati Yuan dan yang lainnya bergetar, tetapi mereka tidak bisa terlalu memikirkan panah yang telah meninggalkan tali busur, cleaver tulang agan dan yang lainnya semuanya menebas. Tuan muda tertua meraih dengan kedua tangan, dan lapisan cahaya iblis menyelimuti sekelilingnya, semua serangan ditahan, tidak bisa mendarat di tubuhnya. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Mata tuan muda tertua dipenuhi dengan ejekan dan senyum dingin, dia mengganti segel di tangannya dan cahaya iblis menyebar, membuat semua orang terbang. Bahkan ekspresi Yuan yang kuat berubah drastis, dia memegang agama di depannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia masih didorong mundur puluhan ribu kaki, dan auranya turun drastis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Rasa ketidakberdayaan menggenang di hati semua orang, selain fakta bahwa penampilan tuan muda tertua tidak banyak berubah, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebuah kata yang menakutkan muncul di benak semua orang, meskipun mereka tidak berani mempercayainya, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Darah dan Qi Yun Xiao bergulir dengan keras di tubuhnya, dan beberapa suap darah mengalir ke tenggorokannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkannya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Setan suci." Seluruh langit menjadi dingin dengan dua kata ini, semua orang merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin, dan bahkan udara menjadi dingin. Mopu menatap tuan muda tertua sebentar dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu yang berdiri di puncak dunia iblis di era ini, orang yang memimpin seluruh dunia?" Petik 2. Hehe, puncak. Sudut mulut tuan muda tertua melengkung menjadi senyuman,
matanya penuh kasihan dan penghinaan terhadap Mopo. Kemarahan muncul di wajah Mopo, dia marah dengan mata tuan muda tertua, dia berkata dengan dingin, sekarang tubuh sejatimu telah turun, kamu bisa mati dengan damai. Fansha, Ai melepaskan tubuh Gansa, dan batas nebula segera menutupi area seluas beberapa ribu kaki. Yun Xiao dan yang lainnya ingin mundur, tetapi mereka tertunda sejenak, dan mereka terjebak di lautan awan dan bintang. Seluruh tubuhnya ditutupi rantai yang dipadatkan dari rune hukum, dan dia bolak-balik melintasi seluruh alam semesta. Ekspresi Yuan dan Yang lainnya juga sedikit berubah, tetapi mereka dengan cepat pulih, karena pusat lautan bintang adalah tuan muda tertua dan bukan mereka. Selama mereka berdiri diam, mereka seharusnya baik-baik saja. Di sisi lain, Ji He dan keempat pasukan telah menonton dari jarak puluhan ribu kaki dan tidak jatuh. Pada saat ini, mereka semakin mundur. Tuan muda tertua tiba-tiba menendang, dan antai logam bergetar di depannya, membuat suara yang tajam dan bayangan. Hehe, kamu masih berpikir kamu adalah Master Iblis. Tak satu pun dari mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini. Eramu berakhir 100.000 tahun yang lalu. Tubuh tuan muda tertua tiba-tiba bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berada. Ekspresi Mopo menjadi serius, dia membentuk segel dengan satu tangan di depannya, dan matanya menjadi hitam pekat dalam sekejap. Cahaya berkedip terus-menerus saat dia berkata dengan dingin, di dalam batas nebula ini, tidak ada gerakan yang bisa lepas dari mataku. Gansa tiba-tiba meraung dan langsung meninju di belakangnya. Ledakan. Di salah satu simpul, tinju binatang itu diblokir oleh kekuatan besar, cahaya iblis yang menakutkan langsung meledak. Sosok tuan muda tertua muncul, alisnya yang seperti pedang sedikit berkerut saat dia menggunakan telapak tangannya untuk memblokir tinju besar dan berbulu itu. Gerakan mantra di tangan Mopo berubah dan dia menunjuk ke depan. Segera, rantai besi yang memenuhi langit terbang ke bawah dan mengunci tubuh tuan muda tertua dengan suara, "Huala," langsung mengikatnya seperti pangsit. Jika hanya ini yang mereka miliki, maka bahkan iblis suci semakin lemah setiap generasi. Mopo menatapnya dengan dingin dan mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, Yun Xiao merasakan senjata iblis di tangannya bergerak, lalu menghilang di antara tangannya. Pada saat berikutnya, ia muncul tepat di atas Mopo, berputar sekali, dan kemudian jatuh. Ketika Mopo meraih ahlai Xuanzang, kapak perang perunggu tiba-tiba memancarkan getaran suara kuno, gelombang suara terlihat dengan mata telanjang dan itu adalah warna emas yang pekat. Mati, Mopo terbang dan langsung menebas tuan muda tertua. Hati semua orang tiba-tiba menegang, dan mereka lupa bernapas sejenak saat mereka menyaksikan adegan ini dengan gugup. Tuan muda tertua mengangkat matanya, dia terikat erat oleh Ahni Fansha, tetapi dia tidak panik sama sekali. Matanya setenang air saat dia berkata, sebenarnya, kamu mengerti bahwa kamu bukan tandinganku, tetapi kamu hanya tidak mau menyerah dan ingin bertarung. Hehe, ada harga yang harus dibayar untuk kebodohanmu. Tatapan tuan muda tertua berubah tajam seketika, tiba-tiba, cahaya iblis meledak dari Ali Fansha dan suara keras terdengar, tuan muda tertua benar-benar berhasil mendorongnya menjauh. Lubang hitam di dadanya, yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi lebih terang, formasi segitiga benar-benar menyembuhkan. Apa? Ekspresi Mopo berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Tuan muda tertua tertawa dingin, saya memiliki total 6 klon, baru saja, saya hanya memiliki kekuatan 2 klon, sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan fusi 4 klon, Anda akan putus asa. Wajahnya yang dingin menjadi tampan lagi, dan wajahnya merah muda dan putih, semua orang bisa merasakan bahwa kekuatannya telah berlipat ganda. Mati, tuan muda tertua menjabat tangannya dan segera mendorong Aini Fansha menjauh, lalu melemparkan pukulan ke arahnya. Ledakan, ketika tinju mengenai ahlai Xuanzang, ekspresi Mopo berubah drastis, sebuah lubang besar tercipta di dadanya oleh gempa susulan dari kekuatan tinju, dan tubuhnya dikirim terbang mundur. Cahaya merah di mata Dewa Iblis Gansha menjadi panas terik, dengan raungan keras, dia mengangkat tinjunya dan menyerang. Lagi, mengubahnya menjadi meteorit yang memenuhi langit dan menghancurkan lapisan kehampaan. Itu tidak berguna, ini adalah perbedaan mendasar dalam kekuatan, tidak ada yang bisa menebusnya. Tuan muda tertua mendorong telapak tangannya ke depan dan dengan mudah memblokir cahaya tinju yang memenuhi langit,
memungkinkan Gansa menjadi gila, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Saya bertanya-tanya bagaimana klan Dewa Iblis masih bisa ada, itu hanya mayat kering yang telah berubah menjadi roh. Sekarang, itu hanya seekor anjing dari Master Iblis. Aku akan mengirim kalian semua ke surga bersama-sama. Bersambung.